Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 1 Denpasar. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Nikoma Pratnyawati, biasa dipanggil Pratnya. Nah, di sini aku bakal memandu acara podcast kita dari awal sampai akhir. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu melestarikan sastra Bali melalui prasi. Di sini kita sudah kedatangan tamu spesial nih, yaitu salah satu siswa Skensa yang berhasil meraih juara 1 Lomba Ngripta Prasi dalam rangka Bulan Bahasa Bali tingkat provinsi tahun 2024. Langsung saja kita sambut Kak Bagus Dharma. Om Swastiastu. Swastiastu. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Astungkara hari ini baik. Astungkara baik ya. Mungkin boleh perkenalan Kak dari kelas mana gitu? Ya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Bagus Dharma Sidi. Saya berasal dari kelas 12 dengan kompetensi keahlian multimedia. Oh, anak MM berarti ya? Ya, betul. MM2. Oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih? Ya, untuk akhir tahun ini mungkin kakak hanya berfokus untuk mengejar prasi ini aja karena akan ada tugas selanjutnya tentang prasi. Oke. Nah, ngomongin tentang prasi nih Kak ya, mungkin buat teman-teman di rumah nih yang belum tahu, prasi itu apa sih Kak? Mungkin boleh dijelasin dulu. Oke, jadi untuk tentang apa itu prasi, ini tentang pengetahuan saya sendiri. Mungkin untuk tentang apa itu prasi secara lebih jauh, mungkin para ahli atau para seniman yang memang sudah menekuni tentang prasi mungkin punya jawaban tersendiri. Tapi untuk saya sendiri, prasi adalah sebuah seni lukisan yang dibuat di atas daun lontar, yang dimana mengangkat tentang cerita Ramayana ataupun Mahabharata, ataupun juga kisah-kisah Purana tentang cerita-cerita legenda atau mitos tentang Bali. Jadi mungkin seperti itu singkatnya. Oke, mungkin dari yang Kakak jelasin tadi bisa aku rangkum secara singkat nih. Kalau prasi itu adalah simpelnya, prasi itu adalah lukisan di lontar yang dibuat menggunakan alat namanya itu pengerupa. Benar Kak ya? Betul banget. Oke. Nah, lanjut nih Kak ya. Kita kan udah tahu nih pengertian prasi itu apa. Terus alasan Kakak buat ikut lomba sekaligus mau berperan nih sebagai Gensi yang ikut serta dalam melestarikan sastra Bali khususnya prasi itu apa sih Kak alasannya? Oke, jadi tentang kenapa kakak bisa menekuni prasi ini dan mengikuti lomba prasi ini, dikarenakan pada awal tahun 2024 kakak ditawari untuk mengikuti lomba Bulan Bahasa Bali tahun 2024, yang dimana pada awalnya kakak tidak tahu ingin mengikuti lomba apa, tapi mengingat kakak dulu pernah belajar menyurat lontar atau membuat sebuah tulisan aksara di atas lontar, kakak ingin mencoba untuk membuat sesuatu yang berbeda, yaitu mengikuti lomba prasi. Nah, jadi tentang prasi ini juga kakak ingin semakin lebih memperdalam apa keahlian kakak dalam prasi ini. Apakah kakak bisa mengikuti prasi ini atau tidak? Jadi setelah kakak mengikuti itu, astungkara, kakak mendapatkan beberapa pengalaman yang menarik tentang prasi. Oke. Nah, terus nih Kak, yang Kakak bilang tadi itu kan Kakak tuh awalnya coba-coba nih, iseng-iseng, tahu-taunya dapat juara 1. Astungkara. Oke, terus nih di dalam membuat prasi itu ada nggak sih Kak tata cara yang benar atau hal-hal nih yang harus diperhatikan mungkin buat teman-teman dalam membuat prasi ini? Oke, tentang tata cara dan teknik ya. Nah, ini kembali lagi tentang apa yang kakak bilang di awal. Ini hanya sepengetahuan kakak sendiri. Ada beberapa orang yang mungkin memang sudah ahli, itu punya cara tersendiri. Jadi untuk kakak sendiri dalam membuat prasi itu adalah mempersiapkan alat yang memang benar-benar sudah bagus, terutama dari yang kita mengenal itu adalah pisaunya bernama pengerupa. Pengerupa itu harus kita asah agar tetap selalu tajam, namun dengan catatan tajam bukan berarti bagus, jadi tidak terlalu tajam dan tidak terlalu tumpul. Itu tentang alat yang kakak gunakan. Dan yang kedua, teknik dalam membuat prasi itu yang kakak dalami adalah tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga, karena prasi ini dia bermediakan daun lontar, yang dimana daun lontar itu adalah bahan alami. Jadi jika pengerupa ini tergolong sangat tajam atau sangat runcing,
itu akan menyebabkan kerusakan drastis kepada daun lontar dan mengakibatkan kerusakan pada daun lontar. Jadi untuk kakak sendiri lebih memfokuskan seberapa tajam pengerupak itu dan mengenal bagaimana padatnya daun lontar itu agar bisa kakak menyesuaikan dengan kekuatan yang kakak kuat. Oke, wah menarik ya pemirsa. Nah, untuk kalau dalam membuat pasti itu kan kita pasti perlu lontar, perlu pengerupak juga kak ya. Betul. Terus cara memegang pengerupak yang benar tuh mungkin bisa dijelaskan kayak gimana? Oke, untuk saat ini mungkin kita tidak ada alatnya ya. Nah, mungkin gambaran sederhananya kakak bisa menjelaskan cara menggunakan pengerupak itu adalah layaknya kita menggunakan pensil ataupun pulpen ataupun alat tulis yang kita tahu sekarang. Nah, kita hanya berfokus pada 3 jari. Yang pertama ada jempol, telunjuk, dan tengah. Jempol dan tengah akan berperan untuk memegang pada ujung pengerupak yang berfungsi untuk mengatur goresan atau membuat garis sesuai yang kita inginkan, menyesuaikan dengan sketsa. Guna jari telunjuk itu adalah berada di posisi pisau pengerupak dengan tujuan memposisikan pengerupak agar tidak licin dan tidak berpindah tangan. Oh, biar stabil berarti ya? Betul. Oke. Nah, terus nih kak, pada saat lomba itu kan kita juga melihat lawan ya tentunya. Betul. Gimana sih cara kita pas lomba itu biar gak grogi atau gimana-gimana? Terus nih kak, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kendala yang kak alamin mungkin dari awal latihan sampai hari H? Terus cara kakak menghadapi kendala itu gimana sih kak? Oke, tentang kendala yang kakak hadapi selama berproses dalam membuat prasi ini, mungkin ada beberapa yang bisa kakak sebutkan. Yang pertama itu adalah kendala daun lontar. Daun lontar ini sifatnya kan alamiah. Nah, daun lontar ini juga membutuhkan proses pembuatan yang cukup rumit. Lontar itu untuk saat ini tergolong jarang yang membuat, otomatis harga daun lontar itu cukup mahal. Jadi kendala kakak yang pertama itu adalah kekurangan daun lontar. Jadi apabila kakak membuat sebuah atau melatih membuat prasi, jika salah lontar itu tidak bisa digunakan. Jadi harus diganti ataupun mau tidak mau kita membuangnya. Oh. Tapi dasarnya lontar tidak boleh dibuang ya. Itu. Mungkin bisa dibakar ya biar Ya, lebih bagus. Ya betul. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, ini mungkin sedikit tidak patut dicontoh untuk teman-teman di rumah yang ingin membuat sebuah prasi ataupun ingin melatih membuat lontar. Itu pada saat kakak selama berproses melatih lontar ini dengan kondisi kuku yang panjang atau istilah lainnya kakak merawat kuku panjang. Nah, jadi risiko yang harus kakak hadapi itu adalah kuku itu akan tergores dengan mata pengerupak sendiri. Jadi mau tidak mau kakak harus menerimanya dan kuku kakak harus robek seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin melatih membuat lontar menggunakan pengerupak itu, yang dimana pengerupak itu adalah tajam, diusahakan tangan kalian itu bersih, tidak dalam kondisi merawat kuku, karena itu akan berbahaya, dapat merusak kualitas kuku, dan mungkin bahayanya lagi mungkin akan tergores di jari, akan mengakibatkan luka. Oke. Jadi dari beberapa kendala nih yang Kak Bagus sendiri alami bisa menciptakan karya yang sangat indah ini. Mungkin bisa dijelaskan Kak apa sih arti cerita di Tenung Gana itu sambil dibawa mungkin? Oke, ya. Oke, di sini saya sudah membuat satu bingkai yang dimana isinya tentang cerita Tenung Gana. Nah, sejarah kakak mengambil cerita Tenung Gana ini memang berawal dari tema yang kakak dapatkan pada saat lomba prasi di bulan bahasa Bali tahun 2024 yang mengangkat tema Tenung Gana. Nah, mungkin singkat aja kakak menceritakan apa sih dari kisah Tenung Gana itu. Diceritakan pada saat itu Dewa Siwa sedang mengalami sakit atau sungkan. Ya. Di saat itu Dewi Uma selaku istri dari Dewa Siwa
merasa kasihan dan ingin memberikan pertolongan kepada sang suami. Sang suami pun memberikan arahan obat penawar yang dapat digunakan, yaitu susu dari lembu putih. Lembu putih. Ya, dengan ketekunan hati dari Dewi Uma pun turun ke bumi untuk mencari seekor lembu putih dan mendapatkan susu. Namun di sisi lain, Dewa Siwa sudah memiliki rencana menyiasatkan untuk menguji kesetiaan dari Dewi Uma itu sendiri dengan caranya. Nah, singkatnya, pada saat Dewi Uma akan pasrah untuk mencari lembu putih ini, di suatu tempat ia bertemu dengan seorang pengembala dan juga lembu putih. Oke. Di sana dia bertemu dengan pengembala dan memohon agar ia mendapatkan susu putih dari lembu putihnya. Namun sang pengembala tidak bisa memberikan secara cuma-cuma. Dewi Uma pun berpikir apakah ia akan memberikan seberapa hartanya untuk dijadikan imbalan. Namun dari pengembala sendiri menolak tentang harta, melainkan pengembala meminta agar Dewi Uma mau melayani pengembala layaknya seorang suami istri, atau kita menyebutnya bersenggama atau berhubungan badan, itu istilah kasarnya. Dewi Uma pun tidak ada pilihan lain karena mengingat ia menyayangi suaminya Dewa Siwa, maka ia terpaksa harus melayani seorang pengembala itu, dan ia mendapatkan susu dari seekor lembu putih. Saat kembali ke kahyangan, Dewi Uma pun memberikan susu putih ini kepada Dewa Siwa. Namun sebelum itu Dewa Siwa pun bertanya, dari manakah ia mendapatkan susu dari lembu putih ini? Dewi Uma pun tidak dapat berbicara. Karena situasi semakin mendesak, Dewa Siwa pun memanggil anaknya, yaitu Dewa Ganesha. Dewa Ganesha. Di sana Dewa Siwa meminta Dewa Ganesha untuk meramal atau menerawang apakah sebenarnya yang terjadi, bagaimanakah kenyataannya Dewi Uma mendapatkan susu dari lembu putih itu. Ternyata terjawablah Dewi Uma melakukan hubungan badan dengan seorang pengembala. Di saat itu Dewi Uma merasa marah karena ia berbohong, dan Dewa Siwa pun secara terang-terangan jujur mengatakan bahwa pengembala itu adalah Dewa Siwa sendiri. Saat itu Dewa Siwa pun menghukum Dewi Uma untuk turun ke bumi, dan Dewi Uma pun berubah rupa menjadi sosok yang menyeramkan yang kita kenal Dewi Durga. Dewi Durga. Jadi tentang Tenunggana ini adalah Dewa Ganesha yang mencoba menerawang kebenaran dari Dewi Uma. Apakah Dewi Uma ini setia dengan Dewa Siwa ataupun tidak? Itu singkat cerita tentang Tenunggana. Oke, wah sangat-sangat menarik sekali ya teman-teman semuanya. Mulai dari cerita yang panjang tadi itu bisa disimpulkan melalui suatu karya sastra yang diberikan nama prasi. Nah terus Kak, kalau teman-teman tuh mau membuat prasi itu ada nggak sih kayak mulai dari pembuatan ide cerita, mulai dari sketsa dan sampai jadi, itu apa aja sih Kak tahapan-tahapannya? Jadi kakak menekankan tentang tahapan yang mungkin ini hanya kakak, menurut kakak sendiri, mungkin orang lain punya cara tersendiri, namun kakak menggunakan tahapan sebagai berikut, itu membuat sebuah sketsa pada daun lontar. Yang kedua, memulai untuk membuat garis menggunakan pengerupak sampai akhir. Dan yang ketiga, kita mulai menghitamkan dari daun lontar itu, yang kita menggunakan pewarna alami dari kemiri yang kita hitamkan atau kita bakar sampai menjadi gosong. Itulah menjadi pewarna alami dari sebuah prasi. Setelah itu, setelah kita membuat penokohan atau tokoh utama yang sudah kita buat itu, jika sudah semua selesai, mungkin kita bisa menambahkan elemen-elemen yang lain, atau seperti pohon, awan, ataupun batu-batuan ataupun hiasan yang lainnya. Itu bisa kita buat setelah kita mengetahui pokok yang kita sudah buat itu sudah cukup. Barulah kita bisa menambahkan yang lainnya seperti yang kecil-kecilnya itu, baru kita bisa hitamkan kembali.
seperti itu. Dan juga prasi ini tidak hanya sekedar gambar saja yang dibuat, namun juga menyangkut prasi ini membawa sebuah cerita, entah itu cerita Ramayana, Mahabharata atau cerita legenda. Sudah pasti ada cerita yang ditulis dalam berupa aksara. Jadi mau tidak mau prasi itu juga harus diisi dengan cerita Sesuai alur juga. sesuai alur cerita yang kita buat, seperti itu. Oke. Karena kalau nggak sesuai alur itu kan pasti cerita itu nggak mau nyambung Kak ya. Iya betul. Nah terus nih Kak, pada saat lomba, apa sih Kak yang Kakak rasakan? Mungkin nervous awalnya sampai Kakak expect nggak sih kalau dapet juara pas lomba? Oke. Waktu selama latihan itu kakak tidak memikirkan apakah akan mendapatkan juara atau tidak, namun karena dukungan dari guru-guru sekolah dan juga teman-teman, kakak pun optimis untuk terus melatih kemampuan kakak dalam membuat seni prasi ini. Nah, pada saat hari H dalam proses lomba itu, kakak mungkin pada awalnya sedikit nervous atau grogi di atas panggung. Namun saat sudah berjalannya waktu dalam proses pembuatan prasi di lomba ini, kakak pun sudah mulai terbiasa karena selama latihan itu kakak menggunakan metode menghitung waktu dalam proses pembuatan prasi ini. Karena dalam lomba prasi itu diberikan waktu durasi sebanyak 2 jam, harus selesai dalam 1 lotar. Oh berarti itu dari awal sampai akhir tuh 2 jam Kak ya? Ya, 2 jam terhitung dari membuat sketsa, membuat garis menggunakan pemberupa, setelah itu mewarnai, dibersihkan, detailing, dan membuat tulisan, itu terhitung 2 jam. Nah itu, untuk prasi ini kakak tidak expect akan mendapatkan juara, karena ini benar-benar pertama kali seumur hidup mungkin mengikuti lomba prasi ini. Ya, tidak disangka mendapatkan juara gitu. Oke. Nah, mungkin sebagai sebelum terakhir nih Kak ya, pertanyaan terakhir. Kakak ada nggak sih pesan buat generasi muda mungkin ya, generasi muda di Bali yang biar ikut gitu melestarikan sastra yang ada di Bali? Mungkin bisa dikasih beberapa pesan, beberapa 2 kata-kata mungkin. Oke. Untuk pesannya, karena kakak juga adalah generasi muda, kakak ingin berpesan juga kepada generasi muda ataupun generasi yang baru saat ini untuk mengenal tentang sastra Bali. Karena kita tahu pada zaman sekarang ini budaya Bali semakin perlahan menghilang. Kakak mencoba untuk membangkitkan kebudayaan dan kesenian sastra itu secara pelan-pelan, berawal dari tentang aksara, tentang gambar lukisan, sehingga sampai di seni prasi ini kakak mencoba untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda agar mengetahui seni prasi ini sekarang tergolong mahal, dan juga seni prasi ini sedikit sekali penekunnya, dan juga generasi muda yang mau menekuni tentang prasi ini juga masih belum banyak gitu. Minim banget. Jadi mau tidak mau kakak sebagai generasi muda harus pelan-pelan untuk mengajari dan memberitahu tentang seni prasi ini. Bagaimana sih keunikan tentang seni prasi? Karena prasi ini sudah ada pada zaman terdahulu, mungkin sebelum mengenalnya sebuah kerajaan di Bali, ataupun tidak ada kerajaan di Bali, atau kita masih ada suku Bali Ageng atau Bali Mule. Nah, dari situ prasi itu memang sudah ada, namun perlahan-lahan mulai menghilang karena tidak ada yang meneruskan dan tidak ada yang meminati tentang seni prasi itu. Begitu. Oke, mungkin kalau aku bisa simpulkan sedikit ya teman-teman, pesan dari Kak Bagus ini agar marilah kita selaku generasi muda yang lahir, hidup, dan besar di Bali untuk ikut serta dalam melestarikan sastra Bali khususnya prasi. Oke. Nah, mungkin itu tadi podcast kita tentang melestarikan sastra Bali melalui prasi. Nah, untuk aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Bagus yang udah sama-sama menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Ya. Nah,
teman-teman mungkin apa tadi yang udah aku obrolin sama Kak Bagus itu bisa menginspirasi kita selayaknya generasi muda untuk terus berkarya. Aku Pratnya selaku host dan mewakili tim rekan-rekan di belakang layar mengucapkan terima kasih banyak dan kita tutup dengan pramusan. Om Santi 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 Om.